melakukan praktikum protein dengan judul penentuan kadar protein dengan cara spektrofotometri. Nah, di samping saya sini sudah ada alat dan bahan yang nanti akan kita pakai. Nah, saya jelaskan dulu untuk alatnya. Alatnya yang kita pakai adalah 7 buah tabung reaksi, labu takar 50 ml, beker gelas 100 ml dan 250 ml, ada pipet tetes, pengaduk kaca, pipet ukur yang kita pakai adalah 5 ml dan 1 ml, serta ball pump. Dan untuk bahan yang kita gunakan, standar albumin 10 mg per mili, NaOH 3%, reagen buret, Aquades, dan sampel yang kita akan gunakan adalah putih telur dari telur ayam. Membuat sampel putih telur dengan cara menimbang sebanyak 2 gram putih telur yang kemudian nanti akan kita encerkan dengan Aquades dan ditambahkan dengan NaOH 3%. Kemudian nanti kita akan mengencerkan sampel putih telur sampai 50 ml. Ini adalah sampel putih telur yang sudah kita timbang tadi sebanyak 2 gram. Kemudian kita encerkan dulu dengan Aquades. Tidak usah terlalu banyak. Kemudian kita tetesi dengan NaOH 3% sebanyak kurang lebih 3-5 tetes. Dirasa sudah cukup tercampur NaOH dan putih telurnya, kita masukkan ke dalam labu takar 50 ml.
Sudah jadi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan larutan standar proteinnya. Nah, di sini kita sudah siapkan 7 buah tabung reaksi. Yang 1 buah tabung untuk blanko, 1 buah tabung reaksi untuk sampel, dan 5 buah tabung reaksi untuk standarnya. Nah, kita akan memvariasi konsentrasi dari standar albumin dengan mengambil sebanyak 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 mili larutan standar albumin 10 mg per mili. Setelah itu nanti kita akan encerkan hingga dengan aquades hingga volumenya 1 mili. Untuk sampelnya yang sudah kita siapkan, kita ambil 1 mili, dimasukkan ke dalam tabung yang sudah kita tandai dengan nama sampel. Setelah standar dan sampelnya siap, kita akan menambahkan reagen biuret ke dalam masing-masing tabung reaksi. Untuk blanko, nanti kita akan menambahkan sebanyak 8 mili larutan biuret, reagen biuret. Kemudian semuanya dari sampel dan standarnya nanti kita akan tambahkan sebanyak 4 mili.
ditambahkan biuret, maka larutan akan membentuk kompleks yang berwarna biru ungu. Nah, semakin tinggi konsentrasi dari protein, maka akan semakin pekat warna ungu yang dihasilkan. Nah, larutan ini nanti kita akan diamkan selama 30 menit sebelum kita mengukur dengan spektrofotometer UV vis. Ini larutan standar yang sudah kita buat tadi dan sudah ada larutan sampelnya juga. Nanti ini akan kita ukur dengan spektrofotometer UV vis dengan merek Hitachi, serinya UH5300. Panjang gelombang yang nanti kita akan gunakan adalah 540 nanometer, yaitu merupakan panjang gelombang yang sesuai dengan kompleks protein biuret yang terbentuk di sini, berwarna ungu seperti ini. Kalibrasi pH meter menggunakan larutan buffer 4, 7, dan 10. Pertama-tama kita akan lepas tutup pH meternya, kemudian dicuci dengan Aquades. Elektroda pH meter yang masih ada airnya kita lap dulu dengan tisu. Kalibrasi pH meter nanti dimulai dari buffer pH 4. Elektroda pH meternya nanti dicelupkan ke dalam larutan buffer pH 4 dan atur pH meter hingga pH-nya mendekati pH 4. Setelah itu cuci dulu elektrodanya dengan Aquades, kemudian dilanjutkan kalibrasi dengan pH 7 dan pH 10. Caranya sama seperti yang dilakukan di kalibrasi pH 4. Sekarang kita mengambil 20 ml larutan glisin 0,1 molar, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Jangan lupa ditambahkan pengaduk magnet, kemudian tambahkan HCl 1 molar hingga pH-nya 1,5. Setelah pH-nya 1,5, tambahkan NaOH 0,25 molar hingga pH-nya menjadi 12.